Selamat datang dalam program 40 hari Renungan Prapaskah. Dalam perjalanan menuju Paskah, mari kita menghayati pengorbanan Kristus yang senantiasa membaharui hidup kita melalui renungan-renungan dalam buku Selamat Paskah karya Andar Ismail, terbitan BPK Gunung Mulia. Kini saatnya menyiapkan hati untuk menerima setiap pesan yang akan membimbing kita lebih dekat kepada Tuhan dengan merenungkan tema Mengapa Yesus tidak mau dipegang? Yang menjadi pangkal kesedihan Maria pada pagi itu bukanlah bahwa Yesus telah meninggal dunia. Hal itu sudah mulai bisa diatasinya. Pada pagi itu ada kesedihan yang lain lagi. Ketika malaikat-malaikat menanyakan mengapa ia menangis, ia menjawab, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Yohanes 20 ayat 13. Ketika beberapa saat kemudian, Yesus yang dikira Maria sebagai penunggu taman bertanya hal yang serupa, ia pun menjawab, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Yohanes 20 ayat 15. Dari kedua jawaban itu tampaklah apa pangkal kesedihan Maria. Ia sedih karena tidak dapat merempai tubuh Yesus. Padahal ia ingin mewujudkan cintanya kepada Yesus dengan jalan memelihara jenazah Yesus. Dengan jalan memelihara sesuatu, orang merasa memiliki sesuatu. Perasaan memiliki sesuatu memberi kepuasan tertentu. Perasaan Maria itu agaknya diketahui Yesus. Ketika Yesus mengetahui bahwa Maria sudah mengenalinya, Yesus pun berkata, "Janganlah engkau memegang aku." Yohanes 20 ayat 17. Ada yang mengira bahwa Tuhan Yesus melarang Maria menyentuh tubuhnya. Dalam terjemahan lama memang digunakan kata menyentuh. Tetapi yang Tuhan Yesus larang bukanlah menyentuh tubuhnya. Dalam cerita-cerita penampakan yang lain, nyata bahwa Tuhan Yesus bersedia disentuh. Menurut Matius, beberapa wanita mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Menurut Lukas, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku." Lukas 24 ayat 39. Kalau begitu, apa maksud Tuhan Yesus? Dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan sebenarnya berarti menahan atau merintangi. Jadi, kata-kata "janganlah engkau memegang aku" dimaksudkan sebagai "janganlah engkau menahan aku." Mengapa Yesus melarang Maria menahan dia? Kalimat Yesus yang selengkapnya menjelaskan hal itu. Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Yohanes 20 ayat 17. Pada kalimat itu tampak dua sebab mengapa Yesus melarang Maria menahan dia. Pertama, karena Yesus belum pergi kepada Bapa. Yesus sekarang memasuki babak hidup yang baru. Dia bukan lagi hidup bersama-sama para muridnya di dunia, melainkan dengan Bapanya di sorga. Kedua,
Karena Yesus tidak menghendaki Maria kagum dan terpesona, lalu memuaskan diri dengan memegangi Yesus erat-erat sebagai miliknya. Yang Tuhan Yesus kehendaki adalah agar Maria pergi menjumpai orang-orang lain dan mengabarkan kebangkitannya. Dalam ilmu pendidikan kelompok dikenal dua macam jenis kelompok yang berbeda pusatnya. Ada jenis kelompok berpusatkan pemimpin. Dalam jenis kelompok seperti ini, pemimpin menjadikan dirinya dikagumi dan dimiliki anggota kelompok. Tetapi, anggota kelompok itu sendiri tidak banyak saling berhubungan. Ketika sang pemimpin pergi, kelompok itu pun hancur berantakan. Sebaliknya, ada jenis kelompok berpusatkan anggota. Pada jenis kelompok seperti ini, pemimpin justru menghindarkan diri menjadi pusat yang dikagumi atau dimiliki kelompok. Ia mengusahakan yang sebaliknya, yaitu agar anggota kelompok itu sendiri saling mencintai dan saling memiliki. Dengan melarang Maria memegangnya, Tuhan Yesus memberi petunjuk tidak langsung bahwa ia menghendaki murid-muridnya berkembang menjadi kelompok yang berpusatkan anggota. Kiranya renungan hari ini memperkuat iman dan menuntun kita untuk menyongsong Paskah dengan hati yang baru, penuh syukur dan harapan. GKI Manyar, Resonate God's Love.